perempuan itu sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa money politik. Tuh pas nyampe kotak suara, si neneknya ini bilang, oh yang tadi malam tuh ngasih amplop Itu dua-duanya. dan itu real ya. Akhirnya dikasih tahu dong. Padahal kalau udah nyampe TPS itu kan itu udah steril kan, bebas dari intervensi, bebas dari hal-hal yang memang campaign ya, campaign paslon gitu. Kita anak muda sebagai suara terbanyak, perempuan juga itu kan sangat bisa mengambil kontribusi nyata gitu. Tadi menjadi pemilih yang cerdas. Kita sebagai anak muda udah nggak zaman ketika kita langsung mudah bereaksi gitu loh Mbak. Mudah bereaksi terhadap gitu, berita-berita yang itu sebenarnya ingin memecah belahkan kita sebagai masyarakat. Tantangan terbesar saya sebagai pengawas pemilu dan saya perempuan itu banyak sekali. Pertama, misalkan, oh ini mah pemimpinnya perempuan pasti gampang untuk untuk disetting bisa selesai di bawah meja gitu. Betul. Wah banyak banget itu stigmatisasi ya, stigmatisasi terhadap saya sebagai pemimpin perempuan. Kita mendapatkan hanya 50.000 dapat serangan fajar. Sama 50, ada 20 juga deh. 20.000 bahkan. Maksudnya tuh demi 20.000 pada saat kita nanti nyoblos, tapi kesengsaraan yang dirasakan adalah seumur hidup misal, ya. Jangan sampai uang nggak seberapa itu malah menyengsarakan 5 tahun ke depan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Nah teman-teman, kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber yang mana tentunya akan berserawung ria, ngobrol atau ngajibris atau berbincang terkait apa ya? Terkait politik. Nah mungkin pengantar dulu nih teman-teman. Kita semua tahu sebagai warga negara Indonesia khususnya bahwa di bulan November ini, di tanggal 27 November nanti, kita akan serentak merayakan pilkada atau pemilihan ketua daerah ya, atau pemimpin, kepala daerah. Pemilihan kepala daerah khususnya di provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Nah teman-teman, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber. Dia adalah salah satu adik panutan yang bisa kita contoh segala macam tindak tanduknya. Ini dia Devi Farida. Halo, sahabat Paham Perempuan. Ya, salam kenal. Dev, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu, sudah mau berkenan untuk bertemu dan in frame di dalam Serawung Podcast Paham Perempuan. Dan saya kira di Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon kayaknya orang-orang nggak yang aneh atau asing siapa ya gitu Devi gitu. Tapi pasti udah banyak yang mengenal. Tapi mungkin barangkali ada yang masih belum kenal. Aku kenalin dulu, ini salah satu adikku, namanya Devi Farida SPD. Devi ini adalah salah satu alumni dari kampus UNU atau Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Betul. Yang mana jurusannya pendidikan bimbingan konseling. Wah, adik aku tuh. Dan teman-teman, Devi ini karena memang salah satu perempuan yang sangat aktif dan produktif, ada beberapa pengalaman organisasi yang harus aku utarakan kepada teman-teman semua. Devi ini merupakan sekretaris umum di PW IPPNU Jawa Barat. Lalu Devi juga sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Devi juga sebagai field officer di Fahmina Institute di bagian atau program JISRA ya. Betul. JISRA itu apa deh? Joint Initiative Religion of Belief. Jadi itu khusus program-program tentang keberagaman, toleransi antar umat beragama. Gitu guys. Itu di Fahmina Institute. Dan Devi juga teman-teman sebagai
salah satu perwakilan dari unsur perempuan di FKDM. FKDM itu apa? FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon. Dia juga sebagai monitoring sikon atau situasi dan kondisi di wilayah kabupaten di ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di 6 kecamatan Kabupaten Cirebon. Dan Devi juga sebagai salah satu anggota di Lakpesdam Kabupaten Cirebon, teman-teman. Iya, banyak banget. Gila sih, capek. Dan masih ada lagi, Devi sebagai salah satu fasilitator KBG atau kekerasan berbasis gender di Kabupaten Cirebon, dan Devi juga termasuk founder di Forkolim Remaja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kumpulannya tadi disebutkan, boleh banget lah mampir like, share, dan komen ya. Betul, wajib dan harus ya. Iya dong. Oke, nah Dev, di sini kan lebih ke ranah pilkada nih, jadi mungkin sharing lah ya, atau bisa lo sosialisasi sebagai panwas di Kecamatan Pabuaran terkait pentingnya kita berpartisipasi aktif di ranah pilkada atau perpolitikan. Jadi di sini teman-teman, kita tuh pengen ngobrolin peran perempuan di ranah politik, yang mana dalam hal ini tentunya di momen pilkada 2024. Mungkin awalan yang jadi pemantik ini kali ya, sharing dulu apa sih yang membuat Devi bisa join ke Bawaslu, Panwas gitu, dan apa ya, ikut serta aktif dalam Pilkada tahun ini ya. pilkada tahun ini. Silakan Dev. Nah, sebenarnya sebelumnya terima kasih Mbak Ulya. Iya. Dia juga kakakku. Jadi ideologis, kakak ideologis ya. Baik. Karena memang kita pertama ketemu tuh di acara PDPKPNU 2. Iya, betul. Di PCNU Kabupaten Cirebon. Jadi ya awal-awal sih dia tuh salah denger bahwa disangkanya saya tuh dari Les Bumi. Tapi ternyata saya tuh perkenalannya dari Lakpesdam, teman-teman. Tapi singkat cerita, kita selalu terlibat di acara Fahmina Institute dan akhirnya sampai kemarin ya ke Bekasi, ke Bogor. Nah, terus di SAK, Sekolah Agama dan Kepercayaan. Dan akhirnya kita tahu satu sama lain, dan notis pertamaku adalah ke Mbak Ulya. Aku ceritain dulu ya. boleh. Jadi gitu Karena sih. dia kan paham perempuan ya. Jadi aku selalu berpikir bahwasanya gerakan dan komunitas paham perempuan ini itu sangat membumi sekali. Waduh. Pas awal ya, awal tolong ya, ini dikasih stikernya paham perempuan. Saya ingat aja kasih stiker paham Kasih ya perempuan. stikernya ya. Kasih. Dan saya langsung, wah ini kayaknya udah gede nih gitu. Dan ada kepikiran untuk bolehlah nanti kapan-kapan bisa join juga di komunitasku, yaitu Forkolim Remaja. Ya sebenarnya bisa masuk ya, bisa masuk di Forkolim, bisa masuk di IPPNU, karena IPPNU sendiri kan organisasi yang memang basically di khusus perempuan. Nah itu kan bisa masuk gitu. Nah, berbicara tentang pilkada, Mbak Ul dan teman-teman paham perempuan, saya itu basically nggak ada sama sekali top recordku di politik. Karena memang saya kan berorganisasi dari tahun 2017 ya, aktifnya gitu, dari IPPNU tingkat ranting. Jadi pimpinan ranting di IPPNU tingkat desa. Lalu setelah itu 2018 saya diberikan amanah jadi ketua IPPNU di tingkat kecamatan Atau PAC kali ya? Iya, PAC. Lalu di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten saya juga diberikan amanah lagi jadi ketua. Baik. Emang muka-muka ketua, teman-teman. Ya makanya kan sampai sekarang di Panwas juga alhamdulillahnya di pengawas pemilu tingkat kecamatan saya jadi ketua juga, dan salah satu ketua perempuan dari berapa ya? Ketua perempuan itu di Panwas ya kayak masih sedikit tuh Mbak, masih sedikit, dan mungkin kepemimpinan perempuan di penyelenggara ad hoc ya untuk pilkada yaitu memang sudah banyak ya. KPU sekarang ketuanya perempuan, terus di Bawaslu juga ada Kordif yang memang diketuai oleh perempuan juga. Tapi ketika kita berbicara grassroots, keterlibatan perempuan dalam proses
persiapan pemilihan kepala daerah ya, itu sangat rentan. Kenapa saya bilang rentan? Edukasi tentang pemilih, ya, pemilih yang cerdas itu jarang banget digaungkan. Ya mungkin kenapa jarang, karena masyarakat itu sangat sangat sering mendengarkan kasus-kasus korupsi pemerintah yang terpilih ataupun perwakilan rakyat yang terpilih, sehingga kayak udahlah, kayaknya untuk pemilihan itu cuman formalitas aja diselenggarakan oleh negara supaya oh ternyata negara kita demokrasi gitu kan. Tapi sebetulnya kita juga sangat bisa loh. Saya tuh baca ya Mbak, tadi sebelum kesini tuh saya baca dari kutipan Ibu Ratna. Ibu Ratna ini beliau anggota DKPP RI. Beliau mengatakan, iya, beliau mengatakan bahwasannya perempuan itu sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa money politik. Oke. Nah, saya penasaran karena money politik di pemilihan kepala daerah ya. Kemarin kan ketika pilpres ya, pilek itu juga money politik itu udah sangat apa ya? Udah hal yang sangat lumrah ya. Iya, sangat lumrah dan akhirnya itu kalau misalkan nggak ada money politik itu nggak ada semangat buat ke TPS. Itu ada loh kasusnya kemarin, seorang suami istri lansia di salah satu TPS ini tuh di Kabupaten Cirebon. Kecamatan mana? Ya saya tidak tahu ya, tapi ada. Itu pas nyampe kotak suara, si neneknya ini bilang, oh yang tadi malam tuh ngasih amplop itu dua-duanya dan itu real ya. Akhirnya dikasih tahu dong, padahal kalau udah nyampe TPS itu kan itu udah steril kan, bebas dari intervensi, bebas dari hal-hal yang memang campaign ya, campaign paslon gitu. Tapi itu dinyatakan langsung semalam yang ngasih amplop siapa, dan itu tuh langsung ya gimana, semua penyelenggara juga kayak udah jadi rahasia umum kan. Pasti ada serangan fajar, ada hal-hal di luar kendali dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah tapi kita itu kalau misalkan kita resah dengan infrastruktur yang rusak, terus juga kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat, ya inilah momennya kita anak muda sebagai suara terbanyak, perempuan juga, itu kan sangat bisa mengambil kontribusi nyata gitu. Tadi menjadi pemilih yang cerdas. Nah, pemilih yang cerdas itu kita bisa loh mencari informasi siapa saja sih yang akan menjadi peserta pilkada nanti. Iya, betul. Kayak misalkan di Kabupaten Cirebon kan ada 4 calon ya. Boleh disebutin calon. Yang nomor satu itu ada Pak Rahmat dan Pak Iman. Terus yang atau kedua, yang memang sering tagline-nya itu Rahim. Rahim ya. Nah, terus untuk yang kedua itu ada Pak Haji Imron dan Haji Agus atau Jigus, yang biasa disebutnya itu Beriman. Terus ada juga yang nomor 3 Ibu Ayu dan Bapak Solihin. Bapak Haji Solihin, itu disingkatnya Wali ya, Wali. Terus yang keempat juga ada Kang Lutfi dan juga Ibu Dia. Nah, atau yang sering disebut tuh Bahagia. Jadi ini dulu, biar ada tandanya dulu. Yang pertama itu Rahim. Yang pertama itu Rahim, yang kedua itu Beriman, yang ketiga itu Wali, dan yang keempat itu Bahagia. Nah, sebenarnya mungkin para peserta pemilu sekarang itu tagline-nya itu seperti sifat ya, sifat-sifat gitu kan, yang mencerminkan masing-masing dari pasangan calon itu. Nah, gubernur juga ada 4. Nah, cuman untuk khususnya di Kabupaten Cirebon, proses untuk pilkada nanti di 27 November 2024 ini, pas hari Rabu, itu sejauh ini yang kita lakukan pencegahan pelanggaran dalam menuju pesta demokrasi nanti itu memang masih landai-landai saja, belum
begitu potensi kerawanan atau pelanggaran yang sangat menonjol. Ya semoga tidak ada ya. Ya semoga saja tetap aman dan kondusif sampai terlaksananya pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di 27 November nanti. Nah, tadi balik lagi ke bagaimana peran kita sebagai perempuan untuk bisa mensukseskan gitu. Bukan saja mensukseskan, tapi kita benar-benar menjadi pemilih yang cerdas, menghasilkan pemimpin yang mau amanah, bertanggung jawab, dan memang dia mau melaksanakan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Betul. Kabupaten Cirebon itu sangat banyak kebutuhan-kebutuhannya ya. Misalkan dalam fasilitas publik, terus juga keberpihakan terhadap disabilitas, terus juga perempuan dan anak. Itu kan kita butuh ruang-ruang aman juga. Nah, mungkin perempuan itu bisa menyuarakan hal-hal yang memang nanti ini kebijakan akan mempengaruhi stabilitas tentang fasilitas yang pendekatannya inklusif gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan mengelola informasi yang benar-benar akurat. Jadi ketika misalkan kita sebagai anak muda mudah terpancing hoax-hoax atau berita-berita yang memang sebenarnya itu hanya polarisasi bentuknya. Nah itu kan kita sebagai anak muda udah nggak zaman ketika kita langsung mudah bereaksi gitu loh Mbak. Mudah bereaksi terhadap berita-berita yang itu sebenarnya ingin memecah belahkan kita sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Untuk itu hati-hati dalam menerima ataupun men-share informasi yang memang pastinya ada black campaign, ada negatif campaign itu. Terus juga bahkan mungkin hoax itu banyak sekali yang akan viral mendekati hari H. Nah, caranya adalah saya tuh punya konsep tulalit. Boleh. Apa tadi tulalit? Tulalit. Ini juga saya pelajari waktu menuju pemilu kemarin yang Pilpres dan Pileg itu. Saya alhamdulillahnya menjadi salah satu fasilitator untuk board game for demokrasi. Bagaimana saya mengajak teman-teman muda atau seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya, karena waktu itu saya fasilitator di Bandung ya, 100 siswa-siswi Bandung Raya yang terlibat di Balai Kota Bandung. Nah, di situ kami berusaha untuk mengajak teman-teman untuk tidak apatis, karena banyak sekali angka tidak memilih pada 2019 ya, golput lah. Angka golput tuh banyak banget itu karena mereka itu sudah jengah dengan berita atau polarisasi yang di media, yang di frame media, yang sudah tidak netral lagi. Sehingga kayak gue milih sama enggak aja ya sama aja. Ngapain gue milih gitu kalau hasil akhirnya itu bakalan sama. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk lebih aware terhadap semua calon-calon yang ada nih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kita cross check latar belakangnya, kita cross check apa saja kebijakan yang pernah mereka buat, terus dampaknya apa, dan kebermanfaatannya itu apakah hanya untuk golongannya atau untuk semua masyarakat ya, terutama masyarakat kecil yang mana mereka itu butuh sekali butuh sekali dukungan, butuh sekali ruang untuk mereka bisa berdaya. Itu yang sangat kita notice ya. Bagaimana program-program nanti yang akan disusun dan dibuat oleh pemerintah atau pemimpin yang kita pilih, itu benar-benar orientasinya untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan gak cuma wacana. Betul, dan bukan cuma wacana. Nah, keberpihakan atau keterlibatan saya di penyelenggara pemilu juga itu bukan saja supaya saya mendapatkan insight secara materi, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan perspektif perempuan itu harus masuk kepada cara penyelenggara pemilu itu melakukan kerja-kerja pengawasan tentunya, karena saya di pengawas pemilu. Kerja-kerja misalkan proses logistik dan sebagainya, terus juga penempatan TPS itu harus seperti apa? Iya, harus seperti apa. Terus ini bakalan nyaman nggak
dilalui oleh teman-teman penyandang disabilitas. Betul, Nah, betul. itu biasanya kepekaan itu Dimiliki oleh perempuan gitu. Dan misalkan ketika ibu hamil Hamil. besar gitu kan, terus yang menyusui pas membawa anaknya seperti apa, itu Iya, kan betul. kita perlu juga kan ruang-ruang seperti itu. Nah, dan mungkin pada yang saya alami, proses penyelesaian konflik pada saat menuju pilkada ya, kan pasti ada bersinggungan, terlebih kepala daerah di daerah kita sendiri, Iya. yang mana terkadang tim sesnya itu ya bagian dari, misalkan ada tetangga kita yang sering kita lihat orangnya gitu kan, gesekan-gesekan gesekan-gesekan menuju pilkada itu pasti banyak banget. Pasti, karena kontestasi tadi. Benar. Dan tantangan terbesar saya sebagai pengawas pemilu, dan saya perempuan, itu banyak sekali. Banyak. Pertama, misalkan, oh ini mah pemimpinnya perempuan, pasti gampang untuk untuk Di setting lah. bisa selesai di bawah meja Ya, gitu. betul. Wah, banyak banget itu stigmatisasi ya. Stigmatisasi terhadap saya sebagai pemimpin perempuan. Nah, ada lagi misalkan karena mungkin saya belum begitu keterwakilan 30% di pengawas pemilu, khususnya di kecamatan saya itu, memang pada saat saya ketuanya banyak perempuannya. Staf-staf itu banyak perempuannya. Oke. Ya belum nyampe sih kalau 20, terus perempuannya 4 itu 30% ya belum. Belum sih. Belum ya, kan masih belum ya. Tapi saya berusaha untuk ada representasi perempuannya. Karena saya tidak mengkerdilkan ataupun tidak menyepelekan nalar atau naluri seorang laki-laki. Kita sama-sama memiliki pengetahuan dan kemampuan yang setara. Ya, Tapi betul. mungkin di beberapa hal yang memang itu harus bisa secara hati-hati dan bijak untuk menyentuh perasaannya dulu supaya tidak tidak melebar kemana-mana dan tidak diselesaikan dengan kekerasan. Betul. Itu bisa perempuan Iya. bisa Feelingnya. menyelesaikan bahwasanya kita menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan kok, tidak harus kekerasan verbal, kekerasan fisik ataupun hal-hal yang akan merusak nantinya. Karena kekerasan itu kan sesuatu yang memang ujungnya itu akan merusak gitu Iya. kan. Jadi kita tidak akan pilih jalan itu. Kita akan pilih jalan audiensi, coba untuk mediasi. Nah, hal-hal itu yang maksudnya tuh banyak dilakukan ketika memang nalar dan sense-nya itu pada kita menghargai dia manusia, saya manusia. Setiap orang itu punya pandangan dan perbedaan itu tidak harus disamakan dan tidak harus diperdebatkan. Karena menurut saya ketika itu bukan lagi tentang hal-hal yang bersifat hukum ya, masih hanya berselisih paham, itu bisa kita obrolkan. Iya. Tidak Dengan harus kepala dingin. loh kok kamu kayak gitu, saya pilihannya A, saya pilihannya B, terus gontok-gontokan, terus juga menyalahkan penyelenggara yang lain, ini kenapa nggak diawasi, ini kenapa nggak ditegur, ini kan maksud saya selagi itu masih dalam koridor yang bisa diselesaikan secara mediasi, ya itu bisa diselesaikan dengan ngobrol gitu. Oke. Dan perempuan tuh banyak pemakluman dan pengertian yang mencoba dia rasakan sih. Dan kita bisa gitu, kita bisa melakukan hal itu dan kita bisa terlibat aktif dalam mensukseskan pilkada nanti di 2024. Oke. Begitu Mbak Ulia. Aku sangat menggebu-gebu ya. Iya, sangat emot api-api menyala Mbakku. Iya. Oke, teman-teman, di sini sebenarnya tuh aku pengennya tuh ada tektokan gitu, tapi akhirnya sudah terjawab semua. Dan gini kali ya, lebih kita ambil benang merahnya lah gitu deh. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menonton atau selalu standby di konten kami di kanal YouTube Paham Perempuan, ada beberapa podcast yang memang sudah pernah membahas terkait politik, gitu. tapi berbeda. Dia laki-laki dan sekarang kan Devi perempuan. Kenapa kita akhirnya harus menginframekan sosok perempuan? Karena kita dari Paham Perempuan. Jadi Siap. kalau ini pembahasan yang kemarin itu Dev terkait
Pilpres dan Pileg. Jadi ada representase 30% itu memang pembahasannya bukan di yang pelaksanaannya, tapi beliau-beliau yang akan menjadi caleg itu gitu. Itu keterwakilannya. Tapi di sini karena kita memang membahasnya bukan Pilpres dan Pileg, yakni pilkada, itu representasi 30% saya kira juga memang harus kita utarakan dan kita maksimalkan gitu. Karena selain daripada kita gerakan akar rumput yang kalau kita bilang di Paham Perempuan ini memang ingin memberikan deklarasi atau informasi lebih rinci gitu. Kalau laki-laki dan perempuan itu setara, itu benar-benar di lingkup lini kehidupan apapun gitu. Jadi nggak cuma misal jadi ketua tuh di kelas aja gitu, tapi enggak, karena kehidupan kita berjalan terus gitu kan. Akhirnya ada nih sekarang kita membahasnya di isu politik atau di ranah politik. Jadi benar banget representasi 30% yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang menduduki kursi jabatan. Betul. Melainkan ini loh yang lebih penting, karena mereka yang melaksanakan dan bertemu secara langsung dengan masyarakat, dengan para pemilih yang sudah seharusnya memilih. Dan yang menarik adalah golput tadi ya Mbak Dev. Iya. Orang-orang, aku tidak bisa memukul rata, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang tua, banyak yang sangat antipati terhadap politik. Betul sekali. Karena definisi orang-orang itu ya yang sudah, ada orang kan fanatik banget, ada orang yang benar-benar antipati banget. Jadi kalau bahas politik kita memang benar-benar kayak wah politik itu kotor, politik itu penyakit, politik itu tidak baik, tidak benar, pokoknya negatif gitu. Nah di sini aku menghadirkan sosok Devi itu ingin juga mengajak teman-teman yang menonton video ini khususnya, atau boleh ngajak aku juga terkait pemaknaan golput tadi sama saya. Ya, karena bener sih Dev, kayak realisasinya di masyarakat itu bilang bahwa aku milih dan gak milih sama aja Mbak gitu loh. Iya. Tapi kan mau milih karena ada uangnya. Ya bisa jadi itu sudah umum ya. Iya, kalau nggak ada uangnya nggak bakal milih dan itu memang realitas sekarang. Betul. Harusnya ini kita sebagai generasi muda dan perempuan, kembali lagi ke sosok perempuan, bahwa kita udahan deh gitu normalisasi bahwa kita milih ketika ada serangan fajar, kita milih ketika itu saudara kita milih ketika dia itu adalah misal sanak saudara gitu. Padahal ketika kita melihat beliau tidak mumpuni misal, jadi mungkin ini juga akhirnya bisa memantik kesadaran kepada saya pribadi bahwa gini teman-teman, pentingnya kita sebagai generasi muda yang mana berapa persen sih kalau pemilih anak muda tuh? Kalau kemarin 80% gitu? Enggak, kita itu di Gen Z ya 45%. Oke, ini baru Gen Z ya? Belum belum yang gen-gen yang lain. Gen-gen lainnya gitu. Nah teman-teman, ya udah kalau kita pilih 40% ini khusus anak-anak Gen Z karena yang terlibat aktif ya kan di KPPS dan lain sebagainya. PPK, PPS gitu kan. Ayo sama-sama kita berpartisipasi aktif terhadap pesta demokrasi di ranah pilkada ini. Yang namanya kontestasi itu secara sadar kita tahu bahwa ada yang menang dan ada yang kalah. Pasti. Jadi ketika teman-teman menjadi tim ses, dilalah gitu ya, kebetulan menjadi tim ses, dan yang satunya tidak menjadi tim ses, nggak usahlah kita gontot-gontotan dan akhirnya berakhir dengan hilangnya persaudaraan gitu. Sampai ada loh kasus perceraian antara suami istri karena beda pilihan. Itu kocak banget menurutku. Sampai maksudnya tuh kayak bacok-bacokan ada. Iya, itu ya harusnya tidak menormalisasi hal-hal yang seperti itu, dan kita pemilihan itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi yuk teman-teman, ini juga instruksi untuk saya pribadi bahwa ketika kita memilih calon-calon tadi, kalau kata Mbak Devi kan ada 4 ya calonnya. Iya, ada 4. Satu apa tadi? 1 rahim, 2 beriman, 3 wali, 4 bahagia. Silakan teman-teman untuk mencari informasi sedetail mungkin, entah dari 4 calon pemimpin, entah dari setiap individunya, calon bupati dan calon wakil bupatinya, atau melihat juga visi misinya, apa program-program yang ingin mereka sampaikan. Dan saya kira update kemarin ya, kalau ada debat teman-teman nonton, kalau aku sih selingan aja sih nonton debatnya, nggak secara full. Mungkin teman-teman juga bisa mampir di kolom komentar kami gitu kan. Jadi
mohon ketika teman-teman yang nonton video ini, apalagi bahas politik, jangan skip, tolong ditontonnya dari awal sampai akhir sampai habis, karena biar kita sama-sama ketemu benang merahnya, biar kita sama-sama mendapatkan output dan merealisasikan apa yang sudah kita bicarakan. Nggak cuma di wacana tapi realisasi gitu. Satu lagi gini, money politik itu akan merusak kebersihan proses pilkada, bahkan mungkin pembangunan 5 tahun ke depan. Misalkan gini, kita mendapatkan hanya 50.000 dapat serangan fajar. Sama 50, ada 20 juga deh. 20.000 bahkan. Maksudnya tuh demi 20.000 pada saat kita nanti nyoblos, tapi kesengsaraan yang dirasakan adalah seumur hidup misal, ya. Jangan sampai uang nggak seberapa itu malah menyengsarakan 5 tahun ke depan kita. Dan itu menyengsarakannya nggak cuma individu gitu kan? Iya, semua masyarakat. Misalkan keresahan kita karena banyaknya industri-industri yang tidak berpihak kepada isu lingkungan, dan itu sangat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Tidak kekurangan air bersih, terus juga dirampas lapangan pekerjaannya karena memang hanya merekrut orang-orang di luar dari itu. Maksudnya tuh banyak banget keresahan-keresahan masyarakat yang harusnya bisa dimaksimalkan dalam pemilihan pemimpin di 2024 di November nanti. Maksudnya jangan sampai kita hanya yang tertuju tuh seberapa banyak serangan fajar yang disampaikan. Maksudnya tuh kosnya berarti kan besar yang dikeluarkan oleh calon pemimpin, karena masyarakat kitanya juga harus sudah mulai aware gitu dan sadar kita akan memilih pemimpin yang mampu membuat dan menetapkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah, bukan lagi berpihak pada siapa yang pesan atau memesan calon pemimpin tersebut. Yaitu jadi jangan jadi pribadi yang murah untuk serangan fajar. Betul, jangan sampai kita jadi suara kita dibeli hanya 50.000, 20.000, 100.000, bahkan 5.000, tapi kesengsaraan dan penderitaan kita itu selamanya, dan itu berdampak untuk kemajuan kota atau daerah yang memang kita tinggali. Betul. Ya, terlebih memilih dan gunakan hak pilihnya secara bijak di tanggal 27 November 2024 hari Rabu di TPS masing-masing. Jangan golput ya teman-teman. Pengawas men. Oke, sudah banyak sekali yang kita obrolkan teman-teman. Kalau mau tektokan nanya juga karena dibahas semua sama Devi. Jadi yuk jangan golput teman-teman. Harus jadi pemilih yang cerdas. Iya, menjadi pemilih yang cerdas. Apa sih salamnya? Gini, Panwas? Salamnya Panwas. Terus pemilih cerdas dulu. Pemilih cerdas itu yang mampu mengolah informasi pertama. Terus yang kedua, dia itu mampu mengelola emosi. Jadi ya nggak baperan, jangan mudah bereaksi dengan informasi yang itu mengadu domba. Dan yang ketiga itu dia mampu bertindak dengan bijak. Nah itu aja, mengolah informasi, kita juga bisa mengelola emosi dan berpikir kritis untuk bisa menentukan siapa pemimpin di daerah kita yang akan kita pilih. Itu dengan data dan informasi yang akurat. Tidak, bukan yang hoax. Nice, betul. Begitu, Mbak. Oh ya, salam apa tadi? Salam di Bawaslu. Salam Bawaslu itu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. See you guys. Terima kasih. Tenang. Oke teman-teman, di akhir mungkin sebelum Mbak Devi closing statement, kita harus menyadari dan menyadari secara betul lah bahwa kalau kita anak muda ngomongin politik itu bukan sesuatu hal yang sok-sokan. Betul. Dan bukan pula menjadi orang yang paling tahu gitu kalau politik. Dan anggapan-anggapan bahwa kamu sok-sokan banget sih anak muda ngerti apa tentang politik gitu. Yang salah, pemuda hari ini adalah orang-orang yang akan melanjutkan regenerasi ke depan ketika para calon tadi mereka pasti sudah sepuh dan sudah selesai masa di dunianya gitu kan. Iya. Jadi jangan pernah anggap bahwa obrolan-obrolan politik itu menjadi ranah sok-sokan tadi.
atau sok tahu gitu. Betul. Mari kita tidak golput. Iya, jangan golput. Iya. Harus menggunakan hak pilih dengan bijak. Nah, terus apa ya? Mari berpartisipasi aktif di pesta demokrasi di Pilkada 2024 ini di tanggal 27 November 2024 di hari Rabu. Closing statement Mbak Dev. Apa ya? Apa aja? Oh ya, untuk teman-teman muda, teruslah bergerak, bertindak untuk masyarakat. Oke, itu aja. Mantap. Bergerak, Bertindak untuk masyarakat. Oke, baik teman-teman, karena kita udah di penghujung waktu, pastikan teman-teman sudah subscribe lah di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terbaru dari konten-konten kami agar gak ketinggalan tentunya. Dan jangan pernah bosan untuk share, like, dan komen. Komen terkait Mbak Devi seperti apa, atau mau tahu tentang Mbak Devi, atau misal pembahasan IPPNU gitu kan. Karena Mbak Devi tadi Ada lingkupnya banyak di wilayah pergerakan Ikatan Pelajar Perempuan NU. Teman-teman bisa mampir di akun Instagramnya di Devi Farida 1998. waduh 98. Oke, baik. Teman-teman boleh follow ya Mbak. Iya, follow di Instagram. Kok jadi Mbak sini? Silakan untuk mampir, jangan pernah sungkan, dan kita sangat membuka pintu kritik dan saran teman-teman. Semoga Seram Podcast kali ini bermanfaat dan bisa menyadarkan kita semua akan adanya pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Salam.